Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Noviatul Janah, NIM T 2019 31167, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Sebelum saya melanjutkan video ini, saya ingin kalian untuk like, komen, dan subscribe. Di sini saya akan menerangkan tentang pemikiran filsafat pendidikan Islam Imam Al-Ghazali. Biografi dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali atau nama lengkapnya Abu Hamid Al-Ghazali, yang terlebih dikenal sebagai Al-Ghazal. Al-Ghazali lahir pada 1059 Masehi di kota Tus, salah satu ibu kota di Khurasan. Pada abad kelima Hijriah, 450 Hijriah atau 1058 Masehi, ia adalah sosok tokoh pemikir ulung Islam yang dianugerahi gelar Hujjat al-Islam, yang artinya bukti kebenaran agama Islam, dan Zain ad-Din, yang artinya perhiasan agama. Pada masa itu, terdapat kemudahan dalam mencapai pendidikan tertinggi. Bahkan, kalangan terendah pun bisa menempuh perguruan tinggi. Di situ pun tersedia sarana prasarana secara cuma-cuma tanpa ada biaya sepeser pun. Ayah Al-Ghazali adalah seorang yang warok. Beliau makan dengan jerih payahnya sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Ia termasuk seorang yang sangatlah pekerja keras. Ayah Al-Ghazali di balik kesibukannya menjadi pemintal dan penjual wol, tetapi beliau selalu menyempatkan waktu senggangnya untuk mendatangi para tokoh-tokoh fikih yang terkemuka, seperti menghadiri tempat-tempat majelis, tempat-tempat perkumpulan para ulama. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Ayah Al-Ghazali termasuk sosok yang pekerja keras, tekun, dan sabar. Ayah Al-Ghazali gemar dalam mempelajari ilmu tasawuf. Beliau selalu istiqomah dalam mendoakan anaknya. Ia ingin anaknya menjadi seorang ulama. Akan tetapi, umur beliau tidak cukup untuk melihat keberhasilan anaknya. Beliau wafat pada 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah bersamaan dengan tahun 1111 Masehi di Tus. Sebelum meninggal, Ayah Al-Ghazali menitipkan Al-Ghazali dan saudaranya kepada Ahmad untuk merawat dan memberikan pendidikan kepada dua anaknya. Akan tetapi, dengan berjalannya waktu, uang yang diberikan Ayah Al-Ghazali mulai menipis untuk kebutuhan sehari-hari, dan akhirnya Al-Ghazali memutuskan untuk pergi ke Baghdad untuk mencari ilmu. Untuk kelanjutan pendidikannya, Al-Ghazali rela meninggalkan kota kelahirannya yang pada waktu itu Baghdad dan Nisapur. Di sana termasuk tempat pendidikan yang paling terkenal di daerah timur. Beruntung sekali beliau memiliki guru yang terbaik, yaitu dua guru besar Islam. Yang pertama, Imamul Haramain, yang menyemarakkan kalangan sastra Nisapur, dan Abu Ishaq, yang kedua Abu Ishaq Shirazi, yang cemerlang di cakrawala sastra Baghdad di kota ini. Al-Ghazali adalah salah satu mahasiswa yang paling pandai dari kawan-kawannya. Di sana dia juga dijadikan pembantu gurunya selama 28 tahun. Al-Ghazali sangat gemar dalam menulis dan mengarang. Maka tak heran jika karya beliau sangatlah banyak. Al-Ghazali mencari ilmu di Naisabur hingga Imam Al-Haramain wafat pada tahun 478 Hijriah atau 185 Masehi. Pada umur 34 tahun, beliau pernah menjabat sebagai seorang rektor di Universitas Baghdad Nizamailah. Beliau mengembara mencari kebenaran selama 12 tahun lamanya hingga mendapatkan kepuasan sufisme. Al-Ghazali termasuk tokoh ulama besar dalam bidang agama. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya-karya dari Imam Al-Ghazali.
Imam Al-Ghazali adalah sosok tokoh yang banyak memiliki karya. Beliau termasuk tokoh Islam yang paling terkenal di kalangan masyarakat Arab pada kala itu. Beliau termasuk tokoh yang memiliki nafas yang sangat panjang dalam melampaui banyak karya-karyanya dan tak pernah kenal lelah. Sudah puluhan buku ditulisnya yang meliputi berbagai lapangan ilmu, seperti halnya meliputi teologi Islam, ilmu kalam, hukum Islam, fikih, tasawuf, tafsir, akhlak, dan kesopanan, dan lain-lain. Kitab Al-Ghazali yang paling besar dan sangatlah terkenal adalah yang pertama, Ihya Ulumuddin, yang bisa diartikan sebagai menghidupkan ilmu-ilmu agama. Al-Ghazali mengarang buku tersebut tidak hanya berpaku pada satu tempat. Beliau mengerjakan buku tersebut pada banyak tempat yang berbeda, seperti di Hijaz, di Syam, Yerusalem, yang berisikan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, berisikan tentang paduan yang indah antara ilmu fikih, tasawuf, filsafat. Buku yang ditulis oleh Al-Ghazali ini tidak hanya terkenal di kalangan kaum muslimin, tapi juga terkenal di kalangan barat. Kitab yang kedua yaitu Al-Munqidh min ad-Dhalal, yang diartikan sebagai penyelamatan dari kesalahan. Buku ini berisi tentang sejarah perkembangan alam pemikirannya yang mencerminkan tentang sikapnya. Yang ketiga, Tahafut al-Falasifah. Buku ini berisi tentang filsafat berbagai pemikiran pembenaran. Yang keempat, Al-Munqidh min ad-Dhalal. Yang kelima, Mishikat al-Anwar. Di sini saya akan rangkai tentang pemikiran filsafat dari Al-Ghazali. Mendengar kata filsafat, pastinya pemikiran kita sudah tertuju pada pemikiran pembenaran yang bersifat radikal, yaitu pemikiran secara mendalam, dan universal, yaitu pemikiran yang secara menyeluruh. Yang A. Metafisika. Untuk pertama kalinya Al-Ghazali membaca buku dari Ibnu Sina. Kemudian beliau menyimpulkan bahwa dalam aspek ketuhanan itu tidak hanya menggunakan akal semata, seperti menggunakan alat yang tidak mencukupi kebutuhan. Iradat Tuhan. Mengenal dengan kejadian alam dan dunia, Al-Ghazali berpendapat bahwa semua yang ada di dunia semata-mata adalah kehendak Allah semata. Etika. Mengenai filsafat Al-Ghazali dapat kita lihat dari teori tasawufnya dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang mengenai tujuan pokok dari etika Al-Ghazali ialah manusia sejauh kesanggupannya meniru perangan dan sifat-sifat ketuhanan, di antaranya sifat penyayang, pengasih, pemaaf, dan sifat-sifat yang disukai Allah Subhanahu wa taala seperti jujur, ikhlas, sabar, dan lain-lain. Imam Al-Ghazali merupakan seorang tokoh yang memiliki corak pemikiran yang unik, sebagaimana terlihat dari perkembangan pemikirannya yang sangat revolusioner. Perubahan maju. Juga banyak memberikan sumbangan pemikiran tentang pendidikan akhlak. Dimulai dari lingkungan keluarga yang sangat dominan dalam bina pendidikan akhlak. Karena lingkup keluarga merupakan faktor utama dalam mendidik seorang anak. Anak yang masih kecil lebih banyak menghabiskan waktu di lingkungan keluarga daripada di lingkungan rumah. Jadi di sini orang tua sangat berperan penting. Akhlak terhadap anak dilakukan sejak dini sebagai pondasi. Pendidikan akhlak terhadap anak dilakukan sejak dini sebagai pondasi untuk menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Menurut pemikiran Imam Al-Ghazali, menekankan arti pentingnya pendidikan akhlak karena berorientasi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala
Sedangkan akhlak terhadap sesama manusia merupakan cara seorang hamba untuk dapat bergaul dengan baik dengan sesama hamba Allah, sehingga semata-mata hanya untuk mencari keriduannya. Imam Al-Ghazali menekankan ada dua cara dalam mendidik akhlak, yaitu pertama, mujahadah dan membiasakan latihan dengan amal soleh. Selain itu dapat ditempuh dengan jalan memohon karunia Allah dan sempurnanya fitrah, agar nafsu dan amarah itu dijadikan lurus, patuh kepada akal dan agama. Itu jadilah orang berilmu alim tanpa belajar, terdidik tanpa pendidikan. Ilmu ini disebut juga dengan ilmu ladunnia. Akhlak tersebut dapat diusahakan dengan mujahadah dan riyadhah, yaitu dengan membawa diri kepada perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Allah tersebut, oleh akhlak tersebut. Sistem pendidikan akhlak menurut Imam Al-Ghazali adalah pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan ini berawal dari non-formal, yaitu dalam lingkup keluarga, mulai pemeliharaan makanan maupun minuman yang dikonsumsi. Selanjutnya, jika anak telah mulai nampak daya pemikirannya untuk membeda-bedakan sesuatu, maka orang tua perlu mengarahkan kepada hal yang positif. Al-Ghazali juga menganjurkan metode cerita atau hikayat dan kisah keteladanan. Anak juga perlu dibiasakan untuk melakukan sesuatu yang baik. Di samping itu, pergaulan anak pun perlu diperhatikan, karena pergaulan dan lingkungan itu memiliki andil yang sangat besar dalam pembentukan kepribadian anak. Bila sudah mencapai usia sekolah, maka orang tua berkewajiban untuk menyekolahkan ke sekolah yang baik. Bila sudah menyekolahkan ke sekolah yang baik, di mana ia diajarkan Al-Quran, hadis, perlu dijaga agar anak tidak terperosok kepada hal-hal yang negatif. Pendidikan yang bermanfaat intinya. Jika anak melakukan kesalahan, jangan dibukakan di depan umum. Jika anak mengulangi kesalahan, berilah nasihat. Orang tua harus menasehati kepada anak tersebut, dan berilah sanksi yang lebih berat dari yang semestinya, agar anak tidak melakukan lagi perbuatan negatif tersebut. Anak juga mempunyai hak istirahat dan bermain, tetapi permainan yang mendidik, selain sebagai hiburan anak. Bakat anak juga perlu digali dan disalurkan dengan berbagai kegiatan agar menjadi bermanfaat bagi anak. Seperti anak memiliki bakat menyanyi, orang tua harus memberi dukungan kepada seorang anak, yaitu dengan memasukkan anak kepada grup hadroh. Itu termasuk orang tua sebagai, itu termasuk peran orang tua sebagai untuk menyalurkan bakat anak. Hal ini adalah pelaksanaan hadis Nabi SAW agar anak dididik untuk memanah, berenang, dan menunggang kuda. Selain itu, perhatian terhadap faktor makanan baik orang tua atau anak merupakan hal menarik, karena akan menjadi gen yang baik atau buruk bagi perkembangan generasi. Demikian pula dengan pendidikan di rumah serta pergaulan. Dalam konteks ini, Imam Al-Ghazali setuju dengan aliran konvergensi yang menyatakan pendidikan ditentukan oleh titik temu, faktor keturunan, dan lingkungan. Sementara untuk pendidikan formal, Imam Al-Ghazali mensyaratkan adanya seorang guru yang mempunyai kewajiban, yaitu bertanggung jawab atas keilmuannya. Hendaklah ia membatasi terhadap sesuatu. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.